Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 225400085, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Tugas video transpirasi, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan membahas mengenai transpirasi. Transpirasi yaitu proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap air melalui stomata pada daun. Selanjutnya, transpirasi dapat mempengaruhi keseimbangan air dalam tanaman. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun tanaman. Proses ini membantu menjaga keseimbangan air dengan menarik air dari akar melalui jaringan xilem. Ketika tanaman kehilangan air melalui transpirasi, tekanan osmosis di dalam sel-sel akar meningkat, mendorong air untuk diambil dari tanah. Ini juga berfungsi dalam pengaturan suhu dan memfasilitasi penyerapan nutrisi. Jika transpirasi terlalu tinggi dan tidak diimbangi oleh penyerapan air, tanaman dapat mengalami stres air. Adapun macam-macam transpirasi, yang pertama yaitu transpirasi stomata. Transpirasi stomata adalah proses transpirasi yang terjadi pada stomata di daun tumbuhan. Stomata merupakan bukaan-bukaan kecil pada daun yang dapat menjadi celah tempat terjadinya proses transpirasi. Aerom stomata terbuka. Aerom terjadi difusi uap air dari daun ke atmosfer. Yang kedua yaitu transpirasi lentisel. Transpirasi lentisel merupakan proses transpirasi yang terjadi pada kulit kayu dari tumbuhan yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai alat komplementer. Adapun uap air yang menguap dari jaringan ini sangat kecil, bahkan dari sebuah sumber dikatakan hanya 0,1% dari total transpirasi. Yang ketiga yaitu transpirasi kutikular. Transpirasi kutikular adalah proses kehilangan air melalui kutikula, lapisan pelindung yang terdapat pada permukaan daun dan batang tanaman. Proses ini terjadi terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika stomata tertutup untuk mengurangi kehilangan air. Meskipun transpirasi kutikular tidak sebesar transpirasi melalui stomata, ia tetap berkontribusi pada pengaturan kelembaban tanaman dan membantu dalam proses pendinginan. Nah, selanjutnya perbedaan transpirasi stomata, kutikular, dan lentisel beserta contohnya. Yang pertama, transpirasi stomata. Transpirasi yang terjadi melalui stomata, yaitu pori-pori kecil di permukaan daun yang memungkinkan pertukaran gas dan kehilangan uap air. Dengan contoh, pada siang hari, ketika suhu tinggi, stomata terbuka untuk mengeluarkan uap air dan mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis, misalnya pada daun tanaman hijau seperti padi atau jagung. Dan yang kedua, transpirasi kutikular. Transpirasi yang terjadi melalui kutikula, lapisan lilin yang melindungi permukaan daun dan batang. Dengan contoh pada tanaman sukulen atau kaktus, saat stomata tertutup untuk menghemat air, air masih bisa menguap melalui kutikula, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu transpirasi lentisel. Transpirasi yang terjadi melalui lentisel, yaitu lubang kecil yang terdapat pada batang dan cabang tanaman, berfungsi untuk pertukaran gas. Dengan contoh pada batang pohon, seperti pohon apel, lentisel memungkinkan kehilangan uap air, meskipun pada saat suhu tinggi, ketika stomata mungkin tertutup. Selanjutnya yaitu peranan transpirasi. Yang pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua, penyerapan dan pengangkutan air hara. Yang ketiga, pengangkutan asimilat. Yang keempat, membuang kelebihan air. Yang kelima, pengaturan bukaan stomata. Dan yang keenam yaitu mempertahankan suhu daun. Selanjutnya yaitu transpirasi membantu pengaturan suhu tanaman dengan mengeluarkan air yang menyebabkan efek pendinginan, menjaga suhu tetap stabil. Selain itu, transpirasi menciptakan tekanan negatif di xilem yang menarik air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman, mendukung distribusi nutrisi yang efisien. Adapun faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Dalam faktor lingkungan, yang pertama kelembaban udara, yang kedua suhu, yang ketiga kecepatan angin, dan yang keempat cahaya. Yang kelima tekanan udara, yang keenam ketersediaan air tanah, dan yang ketujuh debu. Pada faktor tanaman, yang pertama stomata, jumlah persatuan luas letak stomata atau permukaan bawah atau atas daun.
timbul atau tenggelam, waktu bukaan stomata. Yang kedua yaitu daun, berbulu atau tidak, warna daun atau kandungan klorofil daun, posisinya menghadap matahari secara langsung atau tidak. Adapun perubahan suhu, kelembaban udara, dan cahaya yang mempengaruhi laju transpirasi dan beserta contoh eksperimen sederhana. Nah, yaitu yang pertama suhu. Peningkatan suhu mempercepat laju transpirasi karena meningkatkan evaporasi air dari permukaan daun. Contohnya yaitu dalam eksperimen sederhana, letakkan 2 pot tanaman di tempat berbeda, satu di ruangan panas dan satu di ruangan sejuk. Amati laju pengeringan tanah. Pot di ruangan panas akan lebih cepat mengering. Yang kedua yaitu kelembaban udara. Kelembaban yang tinggi mengurangi laju transpirasi karena perbedaan konsentrasi uap air antara dalam dan luar daun menjadi kecil. Dengan contoh, tutup satu pot tanaman dengan plastik untuk menciptakan lingkungan lembab, sementara pot lainnya terbuka. Bandingkan jumlah air yang hilang dari kedua pot. Dan yang ketiga yaitu ada cahaya. Peningkatan cahaya mendorong pembukaan stomata dan meningkatkan laju fotosintesis, yang pada gilirannya meningkatkan transpirasi. Dengan contoh, letakkan 2 tanaman di bawah cahaya yang berbeda, atau satu di bawah sinar matahari langsung, satu di tempat teduh, dan amati perbedaan pada kelembaban tanah setelah beberapa jam. Selanjutnya yaitu ada mekanika stomata dan pengendalian stomata. Yang pertama, mekanika stomata. Stomata adalah pori-pori kecil di daun yang dikelilingi oleh sel penjaga. Ketika sel penjaga terisi air, stomata terbuka untuk memungkinkan pertukaran gas dan transpirasi. Sebaliknya, saat sel penjaga kehilangan air, stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air. Dan yang kedua ada pengendalian stomata. Pengendalian ini dipengaruhi oleh faktor seperti kadar karbon dioksida atau CO2, cahaya, kelembaban, dan hormon. Kadar CO2 rendah dan cahaya yang cukup menyebabkan stomata terbuka, sedangkan kelembaban rendah dan stres air mendorong penutupan stomata. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian stomata bisa kita lihat. Yang pertama, sel penutup. Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang simetris, berbentuk ginjal pada dinding di atas dan bawah. Terdapat alat yang berbentuk seperti birai. Nah, fungsi birai dalam sel penutup yaitu yang pertama, sebagai pembatas ruang depan di atas porusnya, dan kedua, sebagai pembatas ruang belakang antara porusnya dengan ruang udara yang terdapat di bawahnya. Nah, adapun struktur stomata. Stomata atau mulut daun merupakan bentuk jamak dari stomata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata ditemukan pada sel epidermis batang, daun, dan organ tanaman lainnya yang berada di atas tanah. Hal tersebut karena stomata memungkinkan adanya pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer dan bagian dalam daun. Adapun peran sel penjaga dalam stomata yaitu yang pertama, mengontrol pembukaan dan penutupan. Sel penjaga mengatur ukuran pori stomata. Mereka berfungsi sebagai katup yang membuka atau menutup stomata untuk mengontrol aliran uap air dan gas. Dan yang kedua, respon terhadap lingkungan. Sel penjaga merespon faktor lingkungan seperti cahaya, kelembaban, dan konsentrasi karbon dioksida yang mempengaruhi pembukaan stomata. Sedangkan fungsi mekanisme buka tutup stomata yaitu yang pertama, pengisian air. Ketika sel penjaga menyerap air, tekanan turgor meningkat. Yang kedua, perubahan bentuk. Kenaikan tekanan menyebabkan sel penjaga membengkok. Membuka stomata ini memungkinkan uap air dan gas atau seperti CO2 keluar atau masuk. Yang kedua, penutupan. Kehilangan air. Saat kondisi kering atau kekurangan air, sel penjaga kehilangan air, mengurangi tekanan turgor. Yang kedua, perubahan bentuk. Penurunan tekanan membuat sel penjaga kembali ke bentuk semula, menutup stomata, dan mengurangi kehilangan air. Selanjutnya yaitu pengukuran transpirasi. Sulit mengukur transpirasi pada kondisi alamiah, terutama dari pohon-pohon besar, sehingga pengukuran transpirasi dibatasi pada studi sampel di laboratorium, seperti transpirasi tanaman dalam pot yang diukur dengan menggunakan pirometer. Dengan memberi lapisan kedap air, maka air menguap hanya melalui transpirasi. Yang kedua, perubahan tinggi air di dalam reservoir menunjukkan jumlah air yang ditranspirasikan. Cara membuktikan transpirasi yang pertama menggunakan alat potometer, yang kedua menggunakan kertas kobalt klorida, yang ketiga menggunakan penimbangan pada tanaman, dan yang keempat pengumpulan uap air.
Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur transpirasi yaitu yang pertama, metode gravimetri, cara timbang tanaman sebelum dan sesudah periode tertentu. Selisih berat menunjukkan air yang hilang. Interpretasi selisih yang lebih besar menunjukkan laju transpirasi yang tinggi. Yang kedua, lisimeter, cara menggunakan wadah untuk mengukur jumlah air yang hilang dari tanaman. Interpretasi data menunjukkan total transpirasi dalam kondisi tertentu, berguna untuk manajemen irigasi. Dan yang ketiga yaitu metode Leb-Camber. Yang pertama, cara mengukur perubahan konsentrasi uap air di sekitar daun. Interpretasi perubahan konsentrasi menunjukkan laju transpirasi spesifik untuk daun yang diuji. Dan yang keempat yaitu eddy covariance, cara mengukur fluks uap air di atmosfer menggunakan sensor. Interpretasi memberikan data real-time tentang laju transpirasi terkait dengan kondisi cuaca. Dan yang kelima yaitu potensi air, cara mengukur tekanan osmotik dan turgor dalam tanaman. Interpretasi potensi air yang rendah menunjukkan transpirasi tinggi. Sekian video penjelasan saya mengenai transpirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.